Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Masim Daily. Kali ini kita akan membahas makna, ruang lingkup, dan urgensi filsafat. Ya, jadi pada video kali ini kita akan mengeksplorasi lebih jauh makna dari filsafat. Kemudian kita juga akan membahas ruang lingkup dari filsafat itu seperti apa, dan tentu saja urgensi dari filsafat itu sendiri, apakah menjadi penting untuk kita bahas ataukah sebaiknya kita tinggalkan saja. Karena pada video minggu lalu kita juga sudah memberikan sebuah wawasan ya terkait dengan filsafat. Maka benarkah filsafat ini menjadi penting untuk kita atau malah sebaiknya kita tinggalkan? Oke, jadi kita akan membahas makna dari filsafat, ruang lingkup dari filsafat, dan juga urgensi mempelajari filsafat. Nah, oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai dulu dari pembahasan yang pertama ya, yaitu mengenai makna filsafat. Nah, pada materi yang pertama kemarin kita sudah mengetahui ya bahwa filsafat itu berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia yang berarti cinta pada kebijaksanaan. Nah, kita akan lihat dulu makna dari filsafat ini pada perspektif yang beragam ya, tentunya dari tokoh-tokoh atau para filosof yang terkenal. Pertama ini ada pendapat dari Plato. Nah, jadi filsafat itu menurut Plato adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Di sini perlu kita perhatikan ya tentang segala yang ada. Jadi pengetahuan tentang segala yang ada maksudnya tidak hanya sesuatu yang nampak tetapi juga ya yang tidak nampak juga termasuk di sana, karena belum tentu yang tidak nampak itu tidak ada. Nah, kemudian pendapat dari Aristotle. Jadi filsafat itu didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Jadi Aristotle ini sudah sampai pada definisi yang lebih konkret dan lebih spesifik ya, di mana filsafat itu ternyata mengandung berbagai disiplin keilmuan yang hari ini menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang diakui keberadaannya oleh khalayak umum. Nah, kemudian ada pendapat dari Al-Farabi, seorang filosof Muslim ya, pada abad ke-9. Jadi dia mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan tentang alam maujud atau alam yang wujud ini yang kita alami, yang kita lihat, yang kita rasakan, dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Ya, sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa hakikat itu terkadang tidak selalu muncul sebagaimana apa yang kita lihat. Kadang juga tersembunyi di balik peristiwa yang terjadi. Oke. Kemudian pendapat dari René Descartes ini adalah tokoh rasionalis ya, di mana dia ini menjadi pendiri sekaligus tokoh yang mempopulerkan corak pemikiran rasional yang kemudian menjadi sebuah aliran filsafat yang kita kenal dengan aliran rasionalisme. Jadi dia mendefinisikan filsafat sebagai kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikannya. Jadi nanti yang dibahas di dalam kajian filsafat itu adalah kajian mengenai ketuhanan, mengenai alam semesta, dan juga manusia. Nah, tidak heran ya, karena René Descartes ini termasuk tokoh rasionalisme. Kemudian tokoh yang berikutnya ada Immanuel Kant. Immanuel Kant ini adalah tokoh yang mempelopori pergerakan dari Kantianisme atau juga yang menjadi inspirasi dari munculnya aliran idealisme yang nanti akan kita bahas juga pada pertemuan yang ke-8 atau ke-9 nanti. Nah, menurut Immanuel Kant, filsafat itu adalah ilmu pokok dan pangkal dari segala pengetahuan. Ya, jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 tokoh ini kita bisa menarik sebuah benang merah tentunya. Jadi filsafat itu sebenarnya adalah sebuah seni berpikir reflektif dan komprehensif. Reflektif artinya dikembalikan kepada paradigma berpikir kita, kemudian komprehensif artinya adalah menyeluruh. Kemudian filsafat itu juga merupakan kajian mendalam mengenai segala sesuatu yang ada untuk menemukan hakikat dari sebuah kebenaran. Nah, jadi hakikat itu terkadang tadi seperti yang saya sampaikan ya, tidak selalu muncul sebagaimana peristiwa yang kita alami. Kadang sebuah peristiwa ini hakikatnya baru muncul belakangan, kan begitu.
Dan segala sesuatu yang ada, maksudnya adalah tidak semua yang kita lihat itu sebagaimana hakikatnya, kan begitu. Maka belum tentu juga sesuatu yang tidak kita lihat atau tidak bisa kita lihat itu belum tentu tidak ada, ya. Kemudian filsafat juga melibatkan pemikiran yang sistematis, logis, kritis, bertanggung jawab, mendalam, serta menyeluruh. Nah, ini adalah satu kesatuan dari konstruksi pemikiran filsafat itu, ya. Jadi kalau sains itu kita kenal sebagai sebuah upaya untuk mencari jawaban, ya, melalui bukti yang kebenarannya diakui oleh masyarakat luas, gitu ya. Dan kemarin kita sudah sempat memberikan statement bahwa filsafat itu adalah induk dari segala jenis pengetahuan. Dan tadi dari beberapa filosof tadi sudah memberikan definisi yang konkret juga. Maka di sini sains itu sebenarnya memang menginduk kepada filsafat, di mana filsafat ini kalau kita sarikan kembali, ya, filsafat itu adalah sebuah cara berpikir tentang pertanyaan sekaligus mengungkap hakikatnya. Jadi kalau sains itu mencari jawaban melalui bukti konkret yang valid begitu, dan ini sebenarnya menginduk kepada filsafat, di mana filsafat ini adalah cara berpikir tentang pertanyaannya, ya. Jadi kan nggak mungkin ada produk kalau tidak ada idenya dulu, maka idenya ini digali dulu melalui kajian filosofis. Nah, begitu. Oke, kita lanjut dulu. Jadi ruang lingkup dari filsafat ini apa saja? Sebenarnya banyak referensi yang bisa kita temukan terkait dengan ruang lingkup filsafat, tetapi saya mencoba untuk menyarikan di sini, ya. Jadi setidaknya ruang lingkup filsafat nanti ada 4 hal ini. Yang pertama adalah logika, yang kedua adalah metafisika, ketiga adalah epistemologi, dan yang keempat adalah teori nilai. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama, ya, ruang lingkup filsafat. Yang pertama yaitu logika. Nah, jadi logika itu sebenarnya apa sih? Logika itu sebenarnya adalah sumber inspirasi atau pengetahuan. Manusia hidup di dunia ini dilengkapi dengan logika. Dan satu-satunya makhluk yang bisa mengkonstruksi sebuah keilmuan baru itu adalah manusia, karena memang logika ini merupakan sumber inspirasi atau pengetahuan. Kucing, anjing, hewan yang ada di dunia ini atau tumbuhan sekalipun, mereka juga makhluk hidup, ya, tetapi tidak dilengkapi dengan logika. Jadi Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, sudah memberikan karunia yang luar biasa kepada manusia berupa logika. Dan melalui logika inilah kemudian inspirasi ini menjadi terbuka, ya, menjadi sumber inspirasi dari pengetahuan-pengetahuan yang ada saat ini. Nah, kemudian logika ini merupakan pengetahuan tentang kaidah berpikir. Jadi logika bengkok itu gimana sih maksudnya? Lah, logika bengkok itu artinya logika yang tidak masuk akal. Nah, apakah ada logika bengkok? Banyak, ya. Jadi logika itu bisa kita luruskan apabila kita memiliki prinsip bahwa pola pikir kita itu harus sistematis, logis, kritis, ya kan, seperti itu. Sebagaimana definisi dari filsafat yang tadi sudah kita bahas. Nah, lalu logika ini apa? Jalan pikir yang masuk akal tadi yang sudah saya sampaikan, ya. Tentunya jalan pikir yang tidak masuk akal itu banyak. Banyak orang yang tidak percaya pada kiamat misalkan. Itu karena mereka belum mengalami. Nah, sama seperti orang-orang empiris, ya. Orang-orang empiris mereka juga tidak memahami itu apa itu surga, apa itu neraka. Bagi mereka sesuatu yang tidak terlihat itu benar-benar tidak ada. Tapi kan di sini sangat salah, ya, tentunya. Saya bisa kasih contoh tuh secara logis saja bahwa bintang-bintang di langit gitu, ya, itu baru muncul ketika posisi malam hari. Kenapa kalau di siang hari dia tidak muncul? Apakah bintang itu tidak ada? Nah, maka tentunya kita bisa menjawab bahwa sebenarnya bintang itu sebenarnya ada, tetapi kalah pamor sama sinar matahari, kan begitu, ya. Jadi pada siang hari bintang-bintang itu tidak terlihat di langit. Nah, itu salah satu contoh jalan pikir yang masuk akal. Oke, berikutnya, logika itu menuntut kohesi dan koherensi dari sebuah argumentasi. Makhluk yang bisa berargumen itu hanya manusia, dan setiap argumen yang berbobot, ya, itu tentunya harus memiliki kohesi dan koherensi. Artinya harus nyambung dan juga harus saling terkait begitu, ya. Nah, jadi inilah yang dinamakan logika. Satu cabang sekaligus sumber utama dari filsafat. Oke, kita kembali ke sini.
ruang lingkup filsafat yang kedua ya, tadi sudah kita bahas mengenai logika, sekarang kita bahas mengenai metafisika. Nah, jadi metafisika itu apa? Kalau fisika jelas ya, sesuatu yang nampak, sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera manusia. Tapi kalau ada tambahan meta, wah ini berarti ada sedikit pengecualian ya, bahwa ini lawan dari fisika ya. Jadi metafisika itu mempelajari realitas. Nah, di sini realitas itu sebagaimana yang kita ketahui bersama, tidak semua yang kita lihat itu benar adanya kan gitu. Oke, kita gabungkan dulu pada poin yang kedua. Mempelajari hakikat dari realitasnya. Jadi kita belajar realitas, di sini metafisika juga belajar mengenai hakikat dari realitas itu sendiri. Nah, oke, yang ketiga adalah mengkaji hal-hal yang abstrak. Nah, ini 3 poin ini sangat berkait erat yang kemudian bisa menjelaskan metafisika itu apa. Jadi metafisika itu sesuatu yang tidak hanya nampak tetapi juga yang tersembunyi di balik suatu penampakan, suatu peristiwa atau suatu kejadian tertentu. Saya sering mencontohkan kepada teman-teman bahwa orang yang menangis mengeluarkan air mata itu belum tentu dia sedih. Bisa jadi dia bahagia, terharu, bisa jadi dia memiliki emosi-emosi yang meledak begitu ya, sehingga keluar air matanya kan begitu. Maka inilah yang bisa kita analogikan, sebenarnya realitas itu menyimpan sebuah hakikat, dan hakikat itu kadang-kadang tidak muncul sebagaimana peristiwa yang kita lihat, yang kita rasakan. Maka di sini perlu ada pengkajian hal-hal yang abstrak juga tuh. Apa itu? Ya, kalau menangis, mengeluarkan air mata, atau gembira, kemudian tersenyum, tertawa, itu sebenarnya ada hal yang abstrak yang harus kita kaji, yaitu yang kita sebut dengan emosi. Emosi adalah salah satu kajian yang bersifat abstrak. Maka di sini termasuk dalam rumpun metafisika juga. Emosi, kemudian perasaan, kemudian jiwa ya. Hal-hal seputar kejiwaan itu metafisika karena tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan. Nah, itu terkait dengan metafisika. Kemudian ruang lingkup filsafat yang berikutnya adalah epistemologi. Nah, epistemologi ini sangat penting dibahas karena memang kita ambil sebuah analogi singkat ya, bahwa sebuah pengetahuan atau knowledge ini sebenarnya kan perwujudan dari sebuah hakikat ya. Suatu hakikat tertentu ini menimbulkan sebuah pengetahuan. Nah, dari pengetahuan ini kita bisa menarik ke belakang. Sebenarnya sebuah pengetahuan ini didapatkan melalui cara yang seperti apa? Nah, misalkan matematika. Pengetahuan tentang berhitung matematika. Ini cara mendapatkannya bagaimana? Kita menggunakan analogi ya, menggunakan logika tadi sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, bahwa 2 ditambah 2 itu selalu 4. Ya, jadi teman-teman kalau nanya orang Rusia, orang Jerman, orang Brasil, 2 tambah 2 selalu 4. Nah, ini dari mana cara mendapatkannya? Tentu saja ini adalah merupakan sebuah produk pemikiran dari manusia itu. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian dari pengetahuan itu nanti kita akan memiliki cakupan pembahasan dari sebuah pengetahuan tersebut. Misalkan kalau kita membicarakan biologi, pengetahuan atau knowledge terkait dengan biologi misalnya, maka nanti cakupannya apa saja. Jadi teman-teman kalau belajar biologi nanti juga belajar mengenai kingdom animalia ya, hewan-hewan, kemudian kingdom plantae, tumbuhan-tumbuhan. Nah, nanti juga ada termasuk virologi yang juga termasuk bagian dari biologi ya, virus-virus, bakteri dan lain sebagainya. Ini juga termasuk cakupan dari biologi itu sendiri. Ini contohnya seperti itu. Nah, dari situ maka nanti akan menimbulkan sebuah ekses ya, atau impact berupa penerapan. Penerapan dari sebuah pengetahuan ini seperti apa? Nah, kita tahu sendiri ya bahwa mobil misalkan, atau ya kereta api, kereta listrik, smartphone ini ya, atau juga produk-produk teknologi yang lain, ini sebenarnya adalah penerapan dari sebuah pengetahuan. Nah, jadi epistemologi ini kaitannya dengan bagaimana cara kita mendapatkan sebuah pengetahuan dan bagaimana cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah deskripsi singkat dari epistemologi. Selanjutnya nanti kita akan bahas lebih jauh. Oke, ruang lingkup filsafat yang berikutnya adalah teori nilai. Nah, teori nilai, kok teori Pak? Nah, bagaimana ini maksudnya? Oke,
Jadi teori nilai ini sebenarnya sudah kita alami dalam kehidupan sehari-hari ya. Teori nilai itu terkait dengan yang pertama adalah etika. Etika itu kaitannya dengan perilaku manusia. Jadi pada teori nilai di sub etika ya, kita akan mempelajari dan mengevaluasi bagaimana perilaku manusia. Artinya interaksi antar manusia, kemudian interaksi manusia dengan alam semesta, atau juga bagaimana cara kita berempati, bersimpati, itu adalah etika. Nah, jadi sopan santun ya, norma-norma yang berlaku di masyarakat itu adalah bagian dari produk atas pembahasan etika ini. Kemudian yang kedua adalah estetika. Kita akan mempelajari hakikat dari keindahan. Jadi baik buruk itu kaitannya dengan etika, tapi kalau estetika kaitannya dengan bagus atau tidak bagus. Misalkan sebuah karya seni atau penampilan fashion itu ya, ini cocok atau enggak, itu adalah bagian dari estetika. Nah, di sini kita bisa pahami bersama sebenarnya bahwa teori nilai ini sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, saja mungkin kita melewatkan begitu saja. Nah, pada pembahasan filsafat ini kita akan lebih mengenal lebih dalam gitu, apa itu etika, apa itu estetika. Oke. Itu adalah ruang lingkup dari filsafat ya. Jadi ada logika, ada metafisika, ada epistemologi, ada teori nilai. Lalu apa sih pentingnya mempelajari filsafat itu? Sebenarnya ya tergantung pada diri kita masing-masing ya. Karena manusia itu memiliki pola pikir yang berbeda dan tidak mungkin kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Tapi di sini saya akan bahas urgensi filsafat untuk semua orang ya, secara global saja. Yang pertama adalah melatih paradigma berpikir kritis, rasional, logis, dan argumentatif. Nah, ini sudah paten ya, karena filsafat itu intinya adalah meluruskan logika yang bengkok, ya, membenarkan pola pikir yang salah, kan begitu. Oke, yang kedua adalah membentuk sinkronisasi logika, kemudian rasa, rasio, pengalaman, dan agama. Jadi kalau banyak orang yang menentang mempelajari filsafat karena agama, ini perlu kita kaji ulang ya. Nanti pada pembahasan yang berikutnya, insya Allah kita akan bahas bagaimana hubungan antara filsafat, ilmu, dan agama, sehingga kita bisa memahami sebenarnya bahwa dari ketiga aspek tersebut ini tidaklah bertentangan, tetapi mestinya harus berjalan sinergis. Kemudian yang ketiga, membiasakan berpandangan luas. Maksudnya filsafat itu memang produk pemikiran dari manusia, tetapi dengan cara mengkaji secara filosofis kita akan memahami bahwa setiap manusia memiliki pemikiran yang berbeda. Maka kalau ada 1, 2, 3 perbedaan dengan pemikiran orang lain, maka biasa aja kan begitu. Ini salah satu pentingnya mempelajari filsafat. Jadi membiasakan berpandangan luas. Kemudian membentuk pemikiran yang objektif. Objektif artinya disepakati oleh banyak orang. Bukan semua orang ya, tetapi banyak orang. Kita mencari kata sepakat untuk semua orang ini adalah sebuah kemustahilan, karena setiap manusia memiliki pemikiran yang unik. Maka setidaknya kita bisa membentuk pola pikir yang objektif. Nah, kemudian meminimalisir ego ya. Ego ini sebuah wujud ya, eksistensi dari seorang manusia tentunya. Karena itu adalah bentuk dari pengakuan bahwa dirinya itu ada. Maka sebenarnya ego ini tidak bisa dibuang, maka harus kita minimalisir. Itu saja sudah sangat bagus. Nah, dengan meminimalisir ego itu kita bisa juga mendorong potensi kemandirian. Jadi kita itu kan terkadang menjadi followers gitu ya, dalam tanda kutip kita suka ikut-ikutan, entah itu ikut-ikutan fashion orang lain, selebritis, atau juga ikut-ikutan cara berpikir dari orang lain yang kita kagumi misalnya, atau mengikut sesuatu yang lain yang memang itu sebenarnya bukan diri kita gitu. Tapi dengan berpikir filosofis kita menjadi lebih mandiri, artinya kita tidak gampang kaget, tidak gampang ikut-ikutan dengan gaya, dengan pola pikir, atau dengan apa yang dilakukan oleh orang lain gitu, walaupun kita fans begitu ibaratnya. Nah, kemudian mengakui dan menghormati eksistensi pemikiran orang lain, ini adalah salah satu pentingnya kita belajar filsafat ya.
Kenapa? Sekali lagi, filsafat itu kajian yang mendalam ya, menyeluruh. Sehingga kalau ada orang lain yang punya pemikiran yang berbeda dengan kita, ya jangan disalahkan. Ya barangkali ya siapa tahu aja nih yang salah sebenarnya kita. Oke teman-teman, jadi seperti itu pembahasan kita mengenai makna, ruang lingkup, dan urgensi filsafat ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar atau ditanyakan langsung di WhatsApp group di kelas kita atau di e-learning IAIN Kediri. Sementara begitu dulu, saya tutup dengan sebuah quotes dari Aristotle. Knowing yourself is the beginning of all wisdom. Jadi mengenali dirimu sendiri itu adalah awal dari semua kebijaksanaan. Filosofia cinta pada kebijaksanaan. Jadi kalau Anda pengen menjadi seorang yang bijak, maka kenalilah diri Anda sendiri. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, tetap keren, tetap semangat, jaga selalu kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.